ini tanah para wanita? Dia terlihat cukup jujur, mungkin sebaiknya pergi dengannya. Kenapa kamu berdiri begitu dekat? Bukankah kamu mencantumkan harga secara online? $100 sehari, aku setuju untuk menjadi pacar sewamu. Itu saja. Tapi aku punya satu syarat. Aku tidak akan memberimu uang. Bantu aku punya anak. Apa buat bayi? Sekarang, cuma kencan buta. Dan kamu ingin aku punya anak denganmu? Sekarang. Ku dengar di dalam air, hanya sedikit pria yang bisa sampai ke garis akhir. Kamu bisa mengatasinya? Nenek kota ini terlalu rumit, aku akan kembali ke desa. Kita sudah keluar, kau mau bawa aku kemana sekarang? Ke hotel? Tentu saja kau sudah setuju. Setuju apa? Bikin bayi sewa 100 sehari. Aku akan jadi pacarmu. Kau bikin bayi denganku. Hei ibu. Ada apa? Nenek tidak baik-baik saja. Aku akan pulang sekarang. Aku setuju. Bikin bayi. Bagaimanapun kau mau. Tapi kau harus pulang dulu. Dan ikut aku menemui nenekku. Setuju. Ayo. Nyonya Tuan Muda telah membawa Nyonya Muda pulang. Cepat, 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 cepat. Semuanya, bergerak dan bawa ini keluar. Ingat, hanya satu aturan. Barang apapun yang bernilai lebih dari 100 juta, bawa semuanya keluar untukku. Segel kekaisaran yang menopang kaki meja itu. Kenapa tidak kau ambil? Siapa yang menyuruhmu meninggalkan kartu hitam Centurion di sini? Xiao Yu menganggapnya sebagai mainan, tapi anak dari kota itu. Bagaimana jika dia mengenalinya? Zhenhua. Ibu, ada apa? Sejak Xiao Yu lahir kau membuat rencana 20 tahun membesarkannya dalam kemiskinan. Sekarang Xiao Yu membawa pacarnya pulang. Haruskah kita memberitahunya kebenaran? Dia bukan anak dari keluarga miskin. Dia dari keluarga Lin Shangjing, ahli warisnya. Ibu, aku tahu. Kamu khawatir dengan cucumu. Ambil ini. Sebagai poker api. Tapi, belum waktunya menunjukkan kartu kita. Bagaimana jika wanita yang dibawa Shang Yu pulang sedang merencanakan sesuatu terhadapnya? Hei, itu benar. Benar. Jadi kita masih harus menyembunyikannya. Bagus. Teruslah berpura-pura. Hahaha. Sayang, ada yang salah. Saat sopir mengantarku pulang ke desa, dengan Bentley, aku bertemu Shang Yu dan mereka. Mata menantu itu terbuka lebar, sangat lebar. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Shang Yu selalu mengira mobil itu adalah BYD. Cepat ganti baju. Oke. Cepatlah. Mobil tadi adalah BYD. Ya, ibuku memesan mobil ojek online B besar itu, apa kamu tidak melihatnya? Bentley sekarang ada ojek online? Apa sebenarnya yang terjadi dengan keluargamu? Terus terang saja. Keluargaku terkenal di daerah sini sebagai rumah tangga miskin. Waktu aku kecil, untuk mencuri daging. Untukku, nenekku tertangkap tukang daging dan kakinya patah. Karena kami tidak punya uang untuk berobat. Itu berlarut-larut menjadi penyakit parah. Membawamu ke sini kali ini adalah untuk memenuhi keinginannya melihatku menetap. Tempat barang rongsokan di depan itu adalah rumahku. Jika kamu jijik, kamu bisa pergi sekarang. Aku tidak menyangka keluarganya semiskin ini. Lupakan lagi pula aku tidak benar-benar menikah dengannya.
Sebagai kompensasi, setelah selesai, aku akan mencarikannya pekerjaan. Jangan berpikir untuk mundur bahwa aku masuk sekarang. Ayo, Sudah ganti. Sudah ganti. Kingklong. Sangat kingklong. Kenapa tidak pakai lampu saja? Lepaskan. Nah ini kutu. Kutu. ayah, ibu nenek, kami kembali untuk melihatmu. Kutu, nenekmu benar-benar berdiri. Nenek kaki nenek. Zen hua. Apakah ini kilas balik kesadaran terakhir? Kesadaran terakhir. Keajaiban medis. Xiaoyu, kenapa kamu berdiri di situ? Nenekmu, untuk melihatmu, untuk terakhir kali. Bahkan sudah berdiri. Nenek, jangan mati. Nenek, aku tidak sanggup kehilanganmu. Nenek, Xiao Yu nenekmu. Dia sudah sakit parah. Satu-satunya keinginannya adalah melihatmu menetap. Bukankah kamu bilang kamu akan bawa pacarmu untuk menemuinya? aku bawa dia pulang. Halo nenek, halo, paman dan bibi. Nama saya Nangong Sue. Saya pacar Xiao Yu. Baik, Luar biasa. Anak ini terlihat seperti bidadari. Kenapa Kak Beir belum membalas? Dia sibuk. Xiao Sui, kamu lihat keluarga kami seperti ini. Kamu tidak akan meremehkan kami, kan? Jangan khawatir, kita akan bekerja keras bersama. Bintang merah muda. Bintang apa? Tidakkah kamu lihat berita utama hari ini? Di lelang Christie, seorang Taipan misterius menghabiskan 70 juta dolar ASEAN untuk membeli hati merah muda. Aku melihatnya di lantai kamarmu. Tidak demam juga. 70 juta dolar as itu. Kamu tahu berapa banyak itu? Ini seperti kelereng kaca yang aku mainkan waktu kecil. Sepertinya keluarganya juga tidak kaya. Dia bahkan belum pernah lihat mobil ojek online atau kelereng kaca. Menyewanya 100 dolar. Apa itu terlalu sedikit? Mungkin tambah 20. Ini sebuah kaca kelereng. benar. Punyamu sudah retak. Berikan padaku. Jangan sampai tanganmu terluka. Bibi, ada apa denganmu? Ibunya terlalu bersemangat melihatmu. Ya, Hari sudah larut. Ayo, masuk dan makan. benar. Besok aku belikan yang baru. Itu satu-satunya. Ayo. Ayo. Makanlah. Enak, Xiao Oksue Xiao Yu. Berikan sedikit untuk Xiao Oksue. Xiao Shui, jangan malu-malu. Anggap saja seperti rumah sendiri. Semuanya makan lebih banyak. Bagaimana cara makan ini? Ini semua barang bagus. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bisa menikmati pesta ini. Ya ampun, keluarga mereka terlalu miskin. Aku lapar sekali. Bukankah keluarganya miskin? Di malam yang sunyi di dapur, bagaimana bisa ada hidangan seperti jamuan kenegaraan? Ini adalah hidangan jamuan kenegaraan, kubis Cina kukus dengan kaldu istimewa. Di bawah kustar telur ini adalah kaviar almas, dan semangkuk penuh. Apakah ini masih rumah keluarga Shang Yu? Mustahil. Aku harus cari Shang Yu sekarang dan cari tahu kebenarannya. Apa kita akan ketahuan? Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Ayo. Kalau bukan karena Xiao Yu yang pemilih makanan dan mual hanya dengan mencium bau makanan jamuan kenegaraan, apakah kita berdua harus melalui semua masalah ini untuknya?
Oh tidak, siapa yang makan ini? Cepat, cepat. Sembunyikan, sebelum ada yang tahu. Bangun. Kamu pasti berhalusinasi karena lapar. Aku ini hanya keluarga miskin, mana mungkin aku mampu membeli jamuan kenegaraan? Aku tidak berbohong padamu. Sepertinya keluargamu menyembunyikan sesuatu darimu. Kalau tidak percaya, lihat. Lihat kan itu hanya sisa makanan. Itu tidak mungkin. Aku ingat dengan jelas, ada satu jamuan kenegaraan di sini. Aku selesai bercanda denganmu, aku mau tidur lagi. Mungkin. Berhantu. Xiao Sue ini terlalu tajam. Dibandingkan dengannya, Xiao Yu kita sangat polos seperti orang bodoh. Aku khawatir anak kita akan dimanfaatkan. Aku akan suruh Xiao Bei selidiki latar belakangnya segera. Bagaimana kamu masuk? Bukankah aku sudah menyiapkan kamar tamu untukmu? Kamar ini berhantu. Aku takut sendirian. Aku ingin tidur denganmu. Hanya ada satu tempat tidur. Kalau kamu tidur di sini, aku tidur di mana? Kamu. Kalau begitu sempurna, kita tidur bersama. Omong-omong, buat bayi. Aku benar-benar takut padamu. Baik, baik, baik. Tempat tidur untukmu. Aku tidur di lantai, boleh? Sang Yu, Kamu sedang apa sekarang? berbalik. Aku pakai piyama untuk tidur, tidak nyaman. Aku melepasnya. Kamu merepotkan sekali. Kamu tidak akan berfantasi, kan? Tidak. Bukannya aku belum pernah lihat sebelumnya. Dia benar-benar mengincar tubuhku. Aku tahu, kamu tidak akan berani. Sudah, kamu bisa menoleh sekarang. Karena kamu tidak mau. Kalau begitu pulanglah bersamaku besok. Bantu aku menyingkirkan perjodohan yang diatur ibuku. Besok tidak bisa. Kenapa kamu melakukan penipuan? Jangan senang dulu. Besok aku hanya ada wawancara yang harus diikuti. Ini tentang apakah keluargaku bisa lepas dari kemiskinan. Kamu wawancara di perusahaan mana? Sing Sue Group. Aku dengar CEO wanita dari grup ini adalah yang teratas dari 4 cantik Jiang Cheng. Aku penasaran. Apakah aku akan mendapat kesempatan bertemu dengannya? Jadi kamu wawancara di perusahaanku? Dasar anak nakal. Kerja keras di sawah semalam, ya? Santai saja, nak. Pagi, Tante. Xiao Sue, kamu bangun pagi sekali. Aku ambilkan kamu makanan ya. Tidak usah, Tante. Xiang Yu ada wawancara pagi ini. Kami sudah terlambat. Ayo cepat, kita pergi. Oke. Nenek, aku pergi dulu. Batuk, batuk, batuk. Nenek. Nenek, kamu batuk darah. Tidak apa-apa. Hanya sedikit darah. Xiao Sue ini, kalau dia bisa memberiku cucu laki-laki yang gemuk dan besar, nenek mungkin hidup beberapa tahun lagi. Nenek. Sebenarnya, kami Kami akan berusaha semaksimal mungkin.
Dengan Xiao Oxue bilang begitu, nenek tua ini bisa tenang. Bros ini adalah pusaka keluarga Lin kita. Sekarang aku memberikannya pada Xiao Oxue. Nenek, kamu simpan saja manik kaca itu untuk dirimu sendiri, tidak ada yang mau. Aku mau. Bros yang cantik sekali. Terima kasih, Nenek. Kami pergi dulu ya. Ayo pergi. Masih muda dan sudah jadi CEO perusahaan publik, masih mau bersusah payah sama Xiao Yu. Bu, bagaimana kalau kita transfer 20 miliar untuk membantu grup Xing Shui? 20 miliar? Itu seperti ngasih sisa makanan ke pengemis. Nyonya, Anda memanggil saya? Nenek, kau memanggilku? Xiao Bei, bersiaplah, minggu depan adalah festival Kixi. Nem akan mengumumkan status Sang Yu sebagai pewaris. Pada saat itu Nangong Shue akan menjadi nona muda keluarga Lin kami. Dia dan Sang Yu akan berbagi kekayaan triliunan. Ya? Xiao Bei, jangan berkecil hati. Dulu saat kami mengadopsimu dan melatihmu menjadi yang terkaya itu, agar kamu melayani sebagai keluarga Lin kami. Hanya peran sebagai nona muda. Selama belum diumumkan, kamu masih punya kesempatan. Setelah wawancaramu, pulanglah bersamaku sepulang kerja untuk menemui orang tuaku. Apakah aku mendapatkan pekerjaan itu? Masih belum pasti. Laporan sudah selesai dan diserahkan. Wah, perusahaan ini penuh dengan wanita cantik. Bekerja di sini akan menyenangkan. Ku dengar CEO Xing Shui Group bahkan lebih memukau. Bukankah seharusnya wawancaranya sulit? Apa yang perlu ditakutkan? Kami punya Kak Kai. Sepupunya adalah tunangan dari CEO Xing Shui Group. Dengan koneksi itu, mengapa khawatir lulus wawancara? Benar, benar. Ikuti Kakai dan kita akan makan enak. Hei, kamu. Apa yang kamu lihat? Mencoba bersaing dengan kami untuk pekerjaan itu? Kusarankan kau pergi sekarang. Permisi, apakah Lin Shangyu dan Wang Yukai ada di sini? Aku Lin Shangyu. Kampungan. Silakan ikut aku ke kantor. Hei, minggir. Kalau begitu, silakan perkenalkan diri singkat. Aku batalkan kencan butanya. Hentikan obrolan. Itu dia. Sudah selesai. Wawancara ini pasti akan ditolak. Keterlaluan. Aku duluan. Namaku Wang Yukai, pendidikan sekolah menengah. Xu Xiaofeng, tuan muda dari Lin Group, adalah sepupuku. Dia kerabat Tuan Muda Su. Tuan Muda Su sudah memberitahu kami sejak awal. Pantas saja dia begitu berani. Sepertinya aku ditakdirkan hari ini menjadi umpan meriam. Giliranmu. Apapun hasilnya, lakukan yang terbaik. Namaku Lin Shangyu. Aku berusia 22 tahun. Lulus dari Universitas Jiang, jurusan administrasi bisnis. Itu botol minumku. Apa gunanya bicara sebanyak itu? Administrasi bisnis. Ya, apa kamu paham? Di dunia ini, kamu butuh koneksi. Kampungan. Posisi yang kamu lamar hari ini hanya menerima satu orang. Sekarang aku umumkan daftar yang diterima.
Aku dengar itu. Posisi ini sudah diputuskan secara internal, pergi sekarang. Hei, kapan aku bilang kamu yang tersingkir? Apa kata? Baik kau menjebakku. Bajingan, tunggu saja. Aku sudah menyinggung sepupu Xu Xiaofeng lagi. Ada yang salah dengan makam leluhur keluarga. Tampan, ingat aku. Ya jadi kau yang mewawancarai di sini. Tampan, kau cukup tampan. Mau coba dengan kakak? Coba apa? Kau bilang. Aku punya pacar meski cuma sewaan. Aku tidak menyangka aku meremehkanmu. Selamat kau lulus ujian CEO kami. Ujian? Tidak mungkin CEO apa yang tidak punya kerjaan. Selain menyewa orang untuk menggoda karyawan? Apa mereka gila? Jangan bicara tentang CEO kami seperti itu. Setelah kau bertemu dengannya, kau akan mengerti. Seperti apa CEO grup Singsue penampilannya? Kenapa mengujiku? Apa berbeda dari rumor? Apa dia sebenarnya jelek? Lihat itu CEO Nangong. Wah, cantik sekali. Itu dia. Itu dia. Wawancaranya lolos. Sekarang kamu bisa pulang bersamaku. Kamu yang teratas di antara 4 cantik Jiang Cheng presiden grup Singsue. Apa? Aku tidak terlihat seperti itu? Kalau begitu, wawancara tadi juga diatur olehmu? Kamu akan memiliki bayi denganku, mengatur wawancara, untuk menguji karaktermu. Tidak ada yang salah, kan? Kalau begitu, kartu hitam Centurion yang kamu berikan kemarin juga bukan kartu mainan. Tentu saja. Lagi pula aku seorang presiden. Tapi aku akui, saat kamu mengembalikannya kepadaku kemarin, itu memang cukup keren. Ayo. Aku hampir lepas dari kemiskinan dan jadi kaya Lin Shangyu. Kenapa kamu harus pamer? Sepupu itu si imut. Xu Xiaofeng, apa yang kamu lakukan sekarang? Bajingan ini tidak hanya mencuri wanitaku, sekarang dia juga mencuri pekerjaan sepupuku. Apa yang aku mau? Aku ingin menjatuhkannya. Ini grup Singsue bukan tempat untukmu bertingkah liar. Nangong Sue. Sudah berapa lama kamu mengenalnya? Kamu melawanku untuk melindunginya? Apa hubungannya? Dengan, seberapa lama aku mengenalnya, ada hubungannya. Aku sudah mengenalmu begitu lama, dan aku tetap tidak suka padamu. Kamu? Kakak ipar, meskipun kamu mencoba membuat marah kakakku, apa yang kamu katakan masih terlalu kasar. Diam, siapa kakak iparmu? Dengan rambut seperti jengger ayam dan berminyak, kamu pikir kamu Chow Yun Fat, hanya ikut campur sembarangan. Aku. Apa kamu selalu seganas ini? Kalau tidak, menurutmu, bagaimana aku menjadi presiden? Nangong Sue, jaga statusmu, kamu tunanganku sekarang. Itu hanya angan-anganmu. Aku sama sekali tidak suka padamu. Tidak seperti dia. Tadi malam, 7 kali dalam 1 malam. Kakiku masih lemas. Kamu. Dasar jalang, kamu cari sialan, kamu mau dipukul? Anak buruh migran tidak pantas main sama kita anak orang kaya. Seorang pengecut berani mengintimidasi orang lain? Kalau aku lihat kamu ganggu dia lagi, aku akan buat kamu bayar. Mama maaf. Jangan takut. Aku akan selalu melindungimu. Itu dia.
Sepupu. Kenapa aku selalu yang terluka? Su Shaofeng, berani-beraninya kamu sentuh aku, percaya deh, aku akan panggil satpam dan kamu diusir. Baik. Aku menyerah. Nangong Sue, kamu putuskan pertunangan secara sepihak dan kabur sama orang miskin ini, kamu hebat. Tapi aku nggak percaya ibumu bakal setuju. Ayo pergi. Kak, kenapa kamu tantang dia? Kamu nggak akan berhenti sampai hancurin aku, ya? Tadi kamu cukup berani, kan? Itu karena dia nggak serius. Kalau nggak, aku punya orang tua yang harus dibiayai dan nggak punya anak juga, gimana mungkin aku lawan anak orang kaya itu? Sayang. Dasar bajingan, Lin Xiangyu, tadi malam kamu 7 ronde, hari ini kamu beres-beres dan mengingkarinya. Jangan teriak. Jadi CEO karena jadi bajingan? Dengan begitu nggak, ada yang bisa memeras saya secara moral. Aku nggak peduli. Asal kamu bantu aku keluar dari perjodohan yang diatur ibuku, aku akan cari cara untuk menyembuhkan kaki nenekmu. Kedengarannya agak menghina. Lagi pula, aku orang miskin generasi kedua, gimana caranya aku bikin ibumu mundur dari perjodohan? Dengan bikin bayi, tentu saja. Apa itu berhasil? Pasti. Aku benci orang kaya. Halo, sayang-sayang, selamat datang di siaran langsung Xiao Yao. Hari ini, barang yang kita nilai adalah Mak tua. Seperti pepatah lama mengatakan, seorang ibu mertua adalah setengah istri bagi menantu laki-lakinya. Katakan padaku, Xiao Oxue Tuan Mudalin yang dinikahinya begitu cepat. Tidakkah dia menganggapku tua? Apa yang perlu dilihat? Tuan Mudalin, yang ditemukan Xiao Oxue. Keluarganya memiliki tambang. Keluarga mereka di Afrika Selatan memiliki beberapa tambang emas besar. Jika kau merayunya, lebih baik daripada bermimpi mencari barang murah setiap hari. Mereka datang. Mobil mewah. Pasti itu Tuan Mudalin. Apa perlu menyewa mobil sport? Hampir masuk ke parit. Jangan banyak bicara. Patuhi persona orang kaya yang sudah disepakati. Mama, sayang. Xiao Oxue, ini Tuan Mudalin yang kau sebutkan? Benar-benar tampan dan berbakat. Halo, Paman dan Bibi. Tadi. Itu semua karena rumah kami terlalu kecil. Tidak seperti keluarga kaya Anda, pintu masuk pasti memiliki helipad yang dibangun. Tidak seperti rumah kecil kami yang sederhana, satu injakan gas dan kami kelewatan. Bau ini. Tuan Mudalin, makanan di rumah pasti sangat enak, pencernaan sekunder, bahkan memiliki aroma protein. Identitas orang kaya ini sangat berguna. Bahkan kentut pun dipuji. Keponakan, apakah kau haus? Masuklah untuk minum teh. Benar. Ayo, masuk dan duduk. Tuan muda datang ke keluarga Nangong untuk bertemu ibu mertuanya. Masuk. Apa ini? Ini adalah ketua tambang di Afrika Selatan. Untuk menyenangkan CEO, dia secara khusus mengirim perhiasan langka ini. Waktu saya kecil, saya bermain kelereng dengan tuan muda. Setiap kelereng kacanya adalah batu permata kasar senilai ratusan juta. Saya sudah lama kebal terhadap barang seperti ini. Antar tamu keluar. Ya. Apa? Tuan muda pergi ke kediaman Nangong dengan tangan kosong. Kalian beberapa bawa barang-barang ini dan ikuti aku. Tuan Mudalin, ini teh dahong pao dari Gunung Wuyi. 1 gram lebih mahal dari emas. Biasanya kami bahkan tidak berani meminumnya terlalu sering. Ayo, coba rasakan. Hati-hati, jangan tumpah.
Aroma ini kenapa persis sama dengan teh yang dibeli ayahku? 2 yuan per pon. Oh, tidak, lupa bahwa dengan latar belakang keluarganya, dia sama sekali tidak tahu cara menikmati teh. Teh ini tidak istimewa sama sekali. Xiao Xue, apakah dia benar-benar dari keluarga kaya? Ibu, Sang Yu sudah bertahun-tahun di luar negeri. Orang di luar negeri tidak minum teh. Mereka semua minum Remy Martin teh ini. Kamu bisa menyimpannya dan menikmatinya perlahan. Hampir lupa Tuan Mudalin keluargamu tinggal di Afrika Selatan, kan? Saya juga pernah ke sana. Tante, ibu pernah ke Afrika Selatan? Tentu saja. Beberapa tahun lalu, saya pergi ke sana untuk bertamasya. Sayangnya, saya terkena sengatan panas. Saya bahkan menginap di rumah sakit rakyat setempat di Afrika Selatan. Afrika Selatan punya rumah sakit rakyat? Ibuku hanya suka sedikit membual. Mumpung ibunya sedang baik, bicarakan hal yang sebenarnya. Tante, Ada apa? Xiao Xue dan aku benar-benar saling mencintai. Saya dengar ibu telah menjodohkannya. Hari ini, dari Afrika Selatan, saya datang ke sini khusus hanya untuk meminta ibu untuk membatalkan perjodohan ini dan kemudian menunangkan Xiao Xue denganku. Astaga, Tuan Muda. Lin kukira, kau mau ngomong yang lain. Kalau kau benar-benar mau menikahi Xiao Xue kami, aku bisa telepon sekarang untuk membatalkan pertunangan ini tapi... Sekarang aku belum melihat ketulusanmu. Benar-benar seorang nenek tua yang matre. Mana aku dapat uang? Ibu, kau bilang, kau belum melihat ketulusan Sang Yu. Terus, bagaimana jika Sang Yu membawa ini pada kunjungan pertamanya? Pink Star. Ini yang dari berita miliarder misterius itu menghabiskan 70 juta dolar untuk menawar Pink Star. Itu dia. Kau miliarder itu. Ayahku yang membelinya. Kelereng kaca itu. Kau mengambilnya lagi. Mungkin bisa menipu mereka. Keluarga Tuan Mudalin ini benar-benar cocok di bisnis tambang. Pada kunjungan pertamanya dia memberiku berlian seharga 70 juta dolar. Jika dia benar-benar jadi menantuku nanti, aku tak bisa bayangkan betapa bahagianya. Tuan Mudalin, kau bilang mau menikahi Xiao Xue kami, jangan mundur sekarang, ya? Tentu saja. Baik, kalau begitu aku akan telepon keluarga Su sekarang untuk membatalkan perjodohan. Tante Xiao, jangan biarkan orang miskin itu menipumu. Tuan Muda Su. Tuan Muda Su. Aku tahu kamu suka Xiao Xue kami, tapi Tuan Mudalin keluarganya lebih berada. Jika kamu benar-benar suka Xiao Xue kami, maka lepaskan dan biarkan dia menikah dengan Tuan Mudalin. Bibi Xiao kamu bilang orang miskin ini adalah Tuan Mudalin. Apa katamu? Bibi Xiao dia telah menipumu. Dia bukan orang kaya misterius. Keluarganya di desa Linfang hanyalah pemulung. Bahkan pakaian ini disewakan untuknya oleh Xiao Xue. Aku bahkan menemukan kwitansinya untukmu. Lalu bagaimana dengan Pink Star ini? Bagaimana kamu menjelaskannya? Ini tentu saja palsu. Bibi Xiao lihat sendiri. Yang ini miliknya hanyalah tiruan murahan, yang sebenarnya dibeli oleh orang kaya itu ada di sini bersamaku. Bibi Xiao, sekarang kamu tahu siapa menantu yang sebenarnya bagus untukmu, kan? Baiklah, kamu benar-benar bekerja sama dengan orang luar untuk membodohiku. Cukup. Belum cukup mempermalukan kami. Malu apa putri kami tidak menikah dengan orang kaya? Itulah yang memalukan. Ibu setuju atau tidak, aku dan Sang Yu. Aku sudah hamil anak Sang Yu. Kau anak durhaka. Xiao Xue, ikut aku. Apakah keluarga Lin Shangyu benar-benar pemulung? Ya. Lalu, apakah kau benar-benar mengandung anaknya?
ayah itu hanya untuk menakuti ibu. Sebenarnya dia pacar sewaku. Sewa? Apa yang terjadi? Awalnya aku memintanya berpura-pura menjadi pacarku untuk membuat ibuku mundur. Tapi setelah melalui serangkaian hal dengannya, aku sadar berada bersamanya membuatku sangat bahagia. Bagaimanapun, aku CEO. Aku bisa menghidupinya. Siapa menghidupi siapa? Aku tidak begitu yakin tentang itu. Siapa dukung siapa? Aku belum begitu yakin. Pink Star itu palsu. Siapa yang bilang? Xu Xiaofeng. Meskipun dia menghancurkan Pink Star itu tidak membuktikan. Itu palsu. Meskipun berlian sangat keras, mereka sebenarnya cukup rapuh. Apa maksudmu? Milik Sang Yu asli dan milik Su Xiaofeng palsu. Aku hanya tidak sempat untuk memverifikasinya sebelum dihancurkan. Jangan terburu-buru, sebenarnya. Yang membuatku berpikir, keluarga Lin tidak sederhana. Apakah bros milikmu ini? Ini diberikan oleh nenek Sang Yu. Sang Yu bilang itu hanya manik kaca. Tampak kusam dan tidak berkilau, juga tidak seperti zamrud. Ini adalah jenis batu giok yang lebih langka, Imperial Purple. Imperial Purple. Jika aku tidak salah, batu permata di bros ini berasal dari dunia batu giok yang disebut raja. Batu mentah, kelas atas Zhaoyi Star. Yang bernilai 600 juta, Raja Giok Zhaoyi Star. Kau bilang keluarga Lin Shangyu miskin. Aku meragukannya. Terkadang, melihat belum tentu percaya. Cantik. Xiao Xue, kamu, dari mana saja? Sang Yu katakan padaku dengan jujur, batu permata di bros ini, apa benar hanya manik kaca? Kenapa aku berbohong padamu? Kami punya banyak di rumah, jika ini batu permata asli, apa keluargaku masih memulung? Bagaimana situasinya sekarang? Tuan muda ada di kediaman Nangong, sangat tidak disambut. Semua yang kumiliki, diberikan oleh keluarga Lin, aku tidak akan mengizinkan siapapun menyakiti Tuan muda. Apa? Pink Star palsu itu aku hancurkan, masih belum menyerah, mengeluarkan barang palsu lain, mencoba membodohi Bibi Xiao. Percayalah, yang ini juga akan kuhancurkan. Ini pusaka nenekku, coba saja hancurkan. Pusaka. Lihat baik-baik, batu permata di bros ini, semuanya diambil dari batu giok terbaik Zhaoyi Star. Jika hari ini kau merusaknya sedikit saja, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Tidak terlalu berlebihan. Sekarang milikku. Kau. Dasar kampungan. Beraninya, kau memukul orang di rumahku. Dia duluan yang merebut barangku. Kembalikan bros nenekku. Kau. Sebuah bros. Dengan kaca murahan yang ditempel, dan kau berani menyebutnya Raja Giok, pusaka apaan? Sampah industri tidak layak untuk diperhatikan. Letakkan. yang. Orang terkaya, bagaimana kamu punya waktu untuk mengunjungi rumah sederhana kami? Kapan kamu menjadi orang terkaya? Akhir-akhir ini aku sibuk kerja, belum sempat memberitahumu. Orang terkaya Jiang Cheng adalah saudara perempuan Lin Shangyu. Kalau aku pura-pura amnesia sekarang, bukankah itu terlalu palsu? Ada apa ini? Dia adalah saudara angkatku. Aku selalu mengira dia bekerja di kota. Dia benar-benar orang terkaya Jiang Cheng. Saudara angkat. Ouyang yang terkaya. Kenapa aku tidak pernah mendengarmu menyebutnya? Kamu punya adik laki-laki kandung di pedesaan? Apa perlu aku bilang padamu? Tidak perlu, tidak perlu. Aku hanya penasaran dengan statusmu yang terhormat. Bagaimana mungkin kamu punya saudara laki-laki kampungan yang miskin?
Jika dia berani mengaku saudara palsu, aku akan segera memerintahkan seseorang untuk menanganinya. Untukmu, Dia adalah anak dari ayah angkatku. Selama ini, dia tinggal di pedesaan bersama orang tua angkatku. jadi tidak ada hubungan darah. Itu membuatku takut. Sekarang ini, bahkan saudara kandung perempuan belum tentu bisa diandalkan. Apalagi saudara angkat. Hubungan macam apa itu? Anak angkat perempuan adalah orang terkaya Jiang Cheng. Dengan status yang begitu mulia, aku tidak pernah mendengar keluarganya menyebutkannya. Tadi, ketika aku masuk, aku melihatmu mengangkat. Apa kamu hendak melempar sesuatu? Ah, tidak apa-apa. Hanya sebuah bros murahan yang rusak. Ini adalah bintang. Orang terkaya? Oh, yang kau salah paham pada Tuan Muda Su itu karena tadi, orang miskin ini. Tuan Muda Lin ini, dia bilang bros ini adalah pusaka keluarganya dan ingin memakainya sebagai lamaran. Bukankah itu langsung merendahkan standar keluarga Nangong kita? Jadi, Tuan Muda Su ingin menghancurkannya. Iya. Bros ini diberikan padaku, entah berharga atau tidak ada hubungannya denganmu. Kau, Aku suka, itu yang penting. Sepertinya hari ini lamaran tidak bisa diberikan. Lamaran? ini. Apakah kotak-kotak itu berisi harta? Hanya beberapa perhiasan senilai 200 juta. 200 juta? Tapi sekarang itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku. Orang terkaya Ouyang, jangan salah paham, dengan statusmu yang terhormat. Tentu saja kami tidak bicara tentangmu, kami terutama menargetkan desa ini. Berani menggunakan pecahan kaca untuk menyamar sebagai Raja Giok, benar-benar konyol. Siapa bilang ini semua kaca? Setiap batu permata di bros ini bernilai 600 juta Raja Giok Zhao Yistar. Ini. Ternyata asli. Apa kau yakin keluargamu benar-benar miskin? Sudah seperti itu sejak kecil. Aku juga tidak tahu, aku benar-benar bingung. Apakah keluarga punya uang, atau tidak sebagai seorang anak? Masa kau tidak tahu? Tapi dia sepertinya tidak pura-pura, pasti keluarganya sudah lama jatuh miskin. 600 juta. Untung aku tidak menghancurkannya. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu, si miskin ini mengubah hidupmu. Perhiasan seperti Zhao Yistar yang tak ternilai dan sulit didapat, kau bahkan tidak bisa mencairkannya. Pada akhirnya, kau tetap saja miskin. Pink Star ini, siapa yang bintang merah muda ini siapa yang memecahkannya? Ouyang yang terkaya, hati merah muda ini palsu. Yang di tanganku adalah yang asli. Tuan Muda Su memberikannya padaku. Apa kau mengatakan bahwa yang aku habiskan 70 juta dolar AS untuk dan berikan kepada ibu angkatku itu palsu? Konglomerat misterius itu adalah kau? Kau pikir aku tidak mampu membelinya? Oh tidak, Ouyang yang terkaya. Dengan kekayaanmu kau pasti mampu membelinya. Tapi hati merah muda ini, aku lihat ia punya sertifikat. Ibu kau telah ditipu olehnya lagi. Baiklah, kau Xu Shaofeng. Beraninya kau menipuku dengan selembar kertas kosong? Tante Xiao, tolong biarkan aku menjelaskan. Xu Shaofeng. Meskipun bintang Zawi tidak dijual, hati merah muda ini adalah produk yang sah. Kau memecahkannya bayar. Hanya karena kau bilang bayar? Aku akan bayar. Setelah aku kembali, aku akan minta ayahku mentransfer uangnya kepadamu. Hei, kau Ouyang Bei hanya saudara angkatmu. Dia tidak akan selalu di sisimu. Saat itu tiba, aku ingin lihat, bagaimana kau bisa bersaing denganku dengan menggunakan Ayo. Sepupu lamaran pernikahan gagal, dan Lin Xiangyu itu terus menghina kita. Apa kita mau diam saja? Tentu tidak. Keluarga Shu, kita sudah bertahun-tahun di Jiangcheng menghabiskan banyak uang. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak punya koneksi sama sekali? Tapi kakak angkat anak itu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Jadi kenapa kalau dia orang terkaya di Jiangcheng, di depan keluarga elit sejati Shangjing, dia tidak lebih dari seekor anjing? Aku akan pulang sekarang untuk menyuruh ayahku mengurus beberapa koneksi. Minta dia menghubungi keluarga teratas di Shangjing, keluarga Lin.
Kak, jika kau tidak datang hari ini aku akan sangat malu. Aku perhatikan Nangong Sue tampaknya berada di pihakmu. Bahkan jika aku tidak datang, dia tidak akan membiarkanmu menderita. Tapi apakah kalian berdua benar-benar akan menikah? Kak, sebenarnya dia pacar sewaku. Sewa? Karena nenek ingin melihatku menetap. Tolong jangan bilang padanya, kesehatannya baru saja mulai membaik. Dulu saat kami mengadopsimu dan melatihmu menjadi yang terkaya itu, agar kau bisa menjadi bagian dari keluarga Lin kami. Jadi perasaanmu palsu juga? Xiao Yu, lalu bagaimana pendapatmu tentang kakakmu, bagaimana dia? Xiao Yu, lihat. Bagaimana pendapatmu tentang kakakmu? Kamu masih menganggap Nangong Sue lebih cantik? Kakak, aku tidak buta. Kamu sudah jadi yang tercantik di seluruh wilayah sejak kita kecil. Kalau tidak, aku tidak akan nempel padamu waktu kecil dan tidur denganmu. Kita masih bisa lakukan itu sekarang? Kakak, kita sudah dewasa, tidur bersama sekarang bisa merusak reputasimu. Meskipun kamu saudara angkatku, di hatiku, kamu satu-satunya saudara perempuanku lebih dekat dari saudara kandung. Kalau kamu tidak bisa menjadi nyonya muda, jadi saudara perempuan juga tidak apa-apa. Tapi beberapa orang harus cek dulu apakah mereka pantas sebelum menginginkannya. Dia sudah pergi, dan hadiah pertunangan juga hilang. Kenapa hidupku susah sekali? Ibu, kamu sudah melihat sendiri karakter Xu Shaofeng dengan matamu sendiri. Kamu masih belum menyerah? Kamu menikahkan putrimu atau menjualnya? Menurutku, Lin Shangyu cukup baik. Dia bertanggung jawab. Apa gunanya bertanggung jawab? Ouyang yang terkaya itu hanya saudara angkatnya. Uang saudara angkatnya tidak ada hubungannya dengan dia. Ibu mertua ini benar-benar sombong. Untung dia hanya sewaan. Kalau dia, ibu mertua asliku hari-hari baik. Kenapa kau membawaku ke sini? Biar ibuku menyerah untuk selamanya. Haruskah kita tingkatkan kontrak sewa? Langsung ambil surat nikah saja. Tidak. Pertunanganmu dengan Xu Shaofeng sudah dibatalkan. Apa yang aku janjikan padamu, sudah kulakukan. Kita pulang ke rumah masing-masing. Kembali ke ibu masing-masing. Tapi, nenekmu masih membutuhkanku. Nenekku sakit parah. Yang bisa kulakukan hanya menjalankan kewajibanku sebagai cucu, bekerja keras mencari uang, dan membelikannya peti mati besar 3 kamar 1 ruang tamu. Jangan apa yang kau lakukan? Waktu kau pergi tadi, apa kau tidak dengar kata nenekmu? Kalau dia punya cucu gemuk untuk diajak main, mungkin dia bisa hidup beberapa tahun lagi. Di mana aku cari cucu gemuk untuknya? Apa kau laki-laki? Tentu saja. Nah, karena kau laki-laki, dan aku perempuan, cucu gemuk itu ada di sini, kan? Ikut aku. Kau mau bawa aku kemana sekarang? Untuk melakukan apa? Apa tidak jelas? Apa kau tidak lihat? Jangan main-main. Pernikahan kita sudah dibatalkan. Kalau kau terus minta aku bikin anak, aku akan berteriak. Kamar ini cukup mahal. Cepat batalkan saja. Aku sudah bayar bulanan. Sesukamu tinggal di sini. Aku sangat lelah. Bahkan main tongkat pun tak sanggup. Kalau begitu, hari ini aku yang mengambil inisiatif. Lin Shangyu, lagi pula aku seorang CEO. Apa kau benar-benar tidak tertarik padaku? Tidak mungkin. Sebenarnya, sejujurnya, waktu kecil aku berjanji pada seorang gadis akan selalu melindunginya, tapi kemudian, karena kami pindah, kami tidak pernah bertemu lagi, tapi janji di antara kami tetap tidak akan berubah. Jangan takut, aku akan selalu melindungimu. Kau bocah nakal, kau tidak mengenaliku, tapi aku sudah lama mengenalimu. Baiklah. Aku menghormati pilihanmu.
Tetapi setelah bertahun-tahun, apa kau yakin masih bisa menemukannya? Seharusnya tidak terlalu sulit. Tapi mencari seseorang butuh banyak uang. Untuk saat ini, sepertinya tidak ada harapan. Belum tentu. Aku pikir keluargamu masih menyembunyikan sesuatu darimu, bukan hanya adik angkatmu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Sebenarnya, aku juga merasa begitu. Tapi aku tidak bisa memastikan apa yang salah. Bagaimana kalau begini besok, kita tiba-tiba mengunjungi rumahmu untuk melihat apakah ada petunjuk? Tidak mungkin aku masih harus pergi kerja aku. Aku akan mendukungmu. Kau terlalu mempesona. Tidak mungkin. Aku harus menjauh darimu. Kau bocah nakal. Cepat atau lambat aku akan menangkapmu. Lin Sangyu. Pagi. Toiletnya tersumbat oleh kertas. Katakan padaku dengan jujur. Apakah kau diam-diam membuat pangsit tadi malam? Kau berani bilang begitu? Dengkurmu tadi malam terdengar seperti guntur main game perbandingan, iya? Baiklah, baiklah, berhenti. Kepala desa. Siapa yang menelepon? Tuan muda, cepat berdiri di sebelah kiriku dan lindungi aku. Apa yang kau panggil dia tadi? Kepala desa dari desa Linfang kita. Saat aku masih kecil, dia suka membiarkanku naik di pundaknya. Kau pasti salah mengira dia sebagai orang lain. Dia adalah ketua dari grup Yao Guang, bernilai ratusan miliar. Ku dengar dia juga kerabat dari keluarga Lin Sangjing. Itu keluarga teratas di Shangjing. Benarkah? Sama-sama bermarga Lin, sayang sekali. Marganya sama, nasib berbeda. Kenapa kau lagi? Xiao Oxue, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, nikahi aku. Kalau tidak, begitu keluargaku Su naik ke naga emas, keluarga Lin Shangjing, bahkan, jika kau berlutut dan memohon padaku, aku mungkin tidak akan memandangmu sama sekali. Bagaimana menurutmu? Bajingan, lepaskan anakku. Jika kamu berani mengganggu Xiao Xue lagi, jangan salahkan aku jika aku kasar padamu. Ayah. Kamu adalah saudara angkat Ouyang Bei. Anak muda, selalu ada kekuatan yang lebih besar di luar. Di depan keluarga Lin Shangjing Ouyang Bei, tidak lebih dari seekor anjing. Jika kamu tidak ingin membawa masalah ke keluargamu sebelum gelap hari ini, sebaiknya kamu membawa hadiah perdamaian ke gerbang depan keluarga Shu dan berlutut selama 6 jam. Tidak ada penundaan. Setelah itu, kamu selesai. Maafkan aku seharusnya tidak menyeretmu ke dalam masalah ini. Selama aku menikahi Su Xiaofeng, itu sudah cukup. Aku akan pergi ke platform sekarang dan membatalkan kontrak. Nenek mengajariku sejak kecil, jangan cari masalah, tapi jangan takut juga. Aku hanya tidak percaya mereka bisa melakukan apapun padaku. Untuk mencegah mereka membalas dendam ke keluargamu, bawa orang tuamu, dan ikut aku ke pedesaan selama beberapa hari. Baik. Ayah anak itu kabur dengan Xiao Oxue ini. Meskipun biksu bisa kabur, kuil tidak bisa. Sebentar lagi saat kita bertemu Ketua Sun, dia akan memperkenalkan kita ke keluarga Lin Shangjing. Saat itu tiba, Ouyang Bei tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Meninggalkan hanya seorang anak miskin dan keluarga Nangong. Apakah kamu masih takut kita tidak bisa menghadapi mereka? Ayah, kamu sungguh hebat. Bagaimana kabarnya? Apakah Ketua Sun di atas? Ketua Sun baru saja menerima telepon, bilang ada sesuatu di pedesaan, dan buru-buru pergi lewat pintu belakang. Tapi dia meninggalkan alamat, bilang kamu bisa mencarinya. Baik, selama Ketua Sun setuju menemuiku. Bahkan jika itu pedesaan atau gunung pisau dan lautan api, itu masih akan menjadi kehormatan kami. Di situ, ya. Ayo. Apa kau telah menyinggung keluarga Su? Dan sekarang, kau ingin seluruh keluargaku ikut denganmu ke pedesaan untuk bersembunyi sementara. Ya Tuhan, desa Linfang mereka memiliki gunung dan air, lingkungannya bagus. Anggap saja sedang piknik musim semi. Kenapa hidupku begitu susah? Shang Yu, kalau begitu, aku akan merepotkanmu.
Apakah orang tuamu tahu tentang ini? Kupikir keluargamu masih menyembunyikan sesuatu darimu. Bukan hanya bahwa saudara angkatmu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Aku belum memberitahu mereka, tapi Paman, tenanglah, kita bisa bicarakan nanti saat waktunya tiba. Baik, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo berangkat sekarang. Gatal sekali. Tempat macam apa ini? Cuma buka jendela sebentar dan aku digigit beberapa gigitan besar. Gatal sekali. Ini menunjukkan bahwa desa Linfang lingkungan ekologinya bagus, hanya gigitan serangga. Biarkan Xiang Yu mengoleskan sedikit obat, itu akan cukup. Xiang Yu bantu ibumu mengoleskannya. Kenapa kau berdiri di sana? Cepat oleskan obat padaku, rasa gatal ini membuatku gila. Tante, sebaiknya kau lakukan sendiri. Xiao Xue? Lihat dia, apakah dia punya sedikit pun sifat seorang pria terhormat? Biarkan aku bilang, aku sangat menentang kalian berdua bersama, kecuali keluarga mereka lebih kaya daripada keluarga Su. Tapi itu tidak mungkin. Ibu kau terus membicarakan ini sepanjang jalan santai sedikit Lihat ke depan, semuanya. Bukankah itu ketua grup Yao Guang? Kenapa dia membawa pupuk di sini? Paman, kau pasti salah itu kepala desa kami. Aduh. Hei, kepala desa keluar bawa pupuk lagi? Xiao Yu, aku ada janji hari ini, hampir lupa urusan utama. Ayo. Mereka sangat mirip. Apa yang mirip? Pagi ini, Sang Yu dan aku bertemu ketua San di kota. Dia terlihat persis seperti kepala desa ini. Pantasan Xiang Yu salah mengira. Jadi hanya kemiripan. Oh, aku juga berpikir begitu ketua perusahaan publik, mana mungkin dia membawa pupuk di desa. Oh, ayo cepat, baunya busuk. Halo, Nyonya. Tuan muda telah membawa keluarga mertuanya ke desa. Minumlah. Sejak Xiao Yu lahir, semua barang antik, kaligrafi, dan lukisan di rumah ini sudah tidak pernah diurus. Terkadang, saya sering bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan? Sayang, kamu sudah melakukan yang luar biasa. Coba lihat anak-anak keluarga Lin yang lain. Semuanya suka mabuk, judi, dan main perempuan. Tapi lihat anak kita, dia kuasai musik, catur, kaligrafi, dan lukis. Dan rendah hati pula. Ayo, untuk keberhasilan kita dalam mendidiknya. Bersulang. Bersulang. Hei, Nyonya, Tuan muda telah membawa keluarga mertuanya masuk ke desa. apa? Xiao Yu membawa mertua masuk desa? Astaga, kita belum sempat menyimpan lukisan dan kaligrafi itu. Sayang, festival Qixi sebentar lagi. Bagaimana kalau kita mengumumkan status Xiao Yu sebagai pewaris, sebagai hadiah untuk Xiao Xue saat kita bertemu? Baik, ayo pulang dan umumkan. Tempat ini kumuh sekali. Kotoran sapi dan nyamuk di mana-mana. Dan jalannya bergelombang. Pantatku sakit. Tidak apa. Xiao Yu, kau bilang berhenti di sini. Di mana rumahmu? Stasiun daur ulang ini adalah rumahku. Tenang, tinggallah di sini, Xu Xiaofeng tidak akan menemukan kita di sini. Ini, stasiun daur ulang ini rumahmu? Kau mau kami tinggal dengan sampah? Kak, bersyukurlah masih ada tempat tinggal. Kau? Berani-beraninya kau panggil aku Kak? Aku, dengar ya. Aku lebih baik diganggu keluarga Su daripada tinggal di tempat kumuh ini. Baiklah.
Pak Ma, mau kemana? Payung ini... Tidak, ini salah. Apa yang bisa dibuktikan oleh payung rusak? Ini bukan payung biasa. Ini payung dari Rolls-Royce. Betul, ini memang payung Rolls-Royce. Dari segi nilai saja, satu payung seperti ini harganya ratusan ribu. Dilempar begitu saja di depan pintu, seolah-olah orang bisa mengambilnya, dan mereka tidak akan peduli. Ini payungnya semahal itu? Ini dari rumahmu? Ya, payung seperti ini bukankah cukup umum? Di desa kami, setiap rumah memilikinya. Setiap rumah memilikinya? Jangan bilang seluruh desamu adalah miliarder. Mana mungkin? Miliarder tinggal berkelompok di tempat kumuh ini? Siapa tahu? Mungkin itu dicuri. Begini, kalau tidak mampu beli Rolls-Royce, mencuri payung rusak masih cukup mudah. Omong kosong apa itu? Keluarga kami tidak pernah melakukan hal-hal curang atau tidak jujur. Kalau terus bicara sembarangan, jangan tinggal di sini. Ma tua, lihat dia. Xiao Yu, tenanglah. Payung ini muncul di sini benar-benar mencurigakan. Bukankah kamu selalu ingin tahu keadaan keluargamu? Karena paman dan bibi belum pulang hari ini? Ayo kita masuk dan lihat. Lihat apakah ada petunjuk. Ayo. Nenek. Nenek. Xiao Yu, kenapa kamu pulang mendadak? Ini terlalu kumuh. Sangat kumuh. Nenek tidak terlihat, seperti di ambang kematian. Mungkin ini kesembuhan palsu lagi. Ada yang mencurigakan. Halo, neneknya Shang Yu kami, orang tua Xiao Shui. Maaf mengganggu. Oh, besan kami. Kalau begitu, biar saya ambilkan camilan. Hampir berdiri lagi. Kaki. Nenek saya sakit. Tidak nyaman. Biar saya yang ambilkan. Tidak usah. Tunggu. Bu, apa kamu gila? Memperebutkan makanan dengan ayam. Coba. Kamu jorok banget. Coba. Empuk banget. Apa ini? Ini. $40.000 per gram. Kaviar ini $40.000 per gram almas kaviar. Ini benar-benar almas kaviar. $40.000 per gram. Itu lebih mahal dari makan daging tangmong. Tidak se-ekstrim itu. Ini jelas pakan ayam. Iya. Bagaimanapun, mereka mirip saja. Di mana kamu membelinya? Aku akan beli 2 pon juga. Di toko kelontong pintu masuk desa, minta kepala desa menimbangnya untukmu 40 yuan per pon. Sudah beres, Sun Yaozong akan mengeluarkan banyak uang kali ini. Apakah aku salah lagi? Aku selalu merasa keluarga mereka menyembunyikan suatu rahasia. Kalian semua sadar? Sejak kita masuk ke halaman ini, udaranya sudah dipenuhi aroma teh yang kuat. Bagaimana mungkin? Tempat pengumpulan barang rongsokan ini bagaimana bisa memiliki? Benar-benar ada aroma teh. Dan aroma ini sangat familiar. Itu kaki wanita tua. Bukan kakinya, tapi air rendaman kaki, Xiao Yu. Nenekmu sebenarnya menggunakan teh Da Hong Pao dari pohon induk Gunung Wuyi untuk merendam. Xiao Yu, nenekmu sebenarnya menggunakan teh Da Hong Pao dari pohon induk Gunung Wuyi untuk merendam kakinya. Ah, mana mungkin. Ini jelas teh yang dibeli ayahku seharga 10.000. Nenekku sudah merendam kakinya dengan itu selama lebih dari 20 tahun. Tidak. Kali ini aku tidak bisa salah. Kemarin aku menyeduh secangkir untuk menjamumu. Paman, mungkinkah teh Da Hong Pao-mu itu adalah palsu yang kamu beli? Sepertinya mungkin.
Aduh, kenapa kamu mencubitku? Kita orang kota, kamu bertingkah seperti orang desa, belum pernah melihat dunia. Dunia. Itu mengingatkanku, Xiao Yu. Mungkinkah kamu dibesarkan di desa ini, belum banyak melihat dunia, dan tidak tahu nilai barang? Sebenarnya, semua yang kamu pakai dan gunakan sama dengan milik miliarder top. Kurasa aku tidak pernah benar-benar memikirkannya seperti itu. Oh tidak. Xiao Yu, angin di luar membuat kepalaku tidak nyaman. Dorong nenek ke dalam kamar. Baik, nenek. Permisi sebentar. Xiao Xue, apakah kamu sudah bertemu orang tua Xiao Yu? Apakah mereka berdua terhormat dan mengesankan? Aku sudah bertemu mereka. Tapi mereka berpakaian sangat sederhana. Dan pakaian mereka bahkan ada tambalannya. Mereka terlihat tidak seperti merek super besar. Itu aneh. Ma tua, ada apa denganmu? Hanya barang sedikit ini. Apa kamu yakin mereka keluarga super kaya? Benar. Keluarga super kaya di dunia ini, semua memiliki koleksi langka. Setiap satu barang adalah harta yang mengguncang dunia. Tidak sebanding dengan barang-barang ini. Ini. Diam. Bukankah ini Ruware yang teratas dari 5 kilon terkenal? Kilon terkenal apa? Ruware apa? Sepertinya kamu sudah gila, barang sampah ini. Apa yang perlu dipelajari? Ruware di dunia. Kurang dari 100 buah yang ada, masing-masing adalah harta unik yang langka. Lihat warna ini. Ini adalah glasir biru langit yang sangat langka. Xiao Xue, kemarilah. Cepat, ambilkan foto untukku. Baik. Teman-teman, sebuah penemuan mengejutkan. Di rumah menantuku, sepertinya aku melihat Ruware glasir biru langit. Ada ahli di sini? Cepat lihat untukku. Wow, ini terlihat asli. Alamatnya? Desa Linfang, Jiangcheng, rumah Lin Shangyu cepat. Aku di dekat sini, akan segera. Apa yang kamu bicarakan? Dengan begitu bersemangat. Sang Yu, aku sebenarnya cukup curiga dengan keluargamu menjadi konglomerat super kaya, tapi ayahku terus melebih-lebihkan. Dia bersikeras bahwa mangkuk yang kamu pakai untuk memberi makan ayam adalah sejenis porselen Ru. Bukankah dikatakan kalau pria berusia 50 tahun, secara otomatis mendapat gelar PhD sejarah? Kalau paman suka biarkan saja dia bersenang-senang. Ada apa kamu mengejutkanku? Itu membuatku takut. Itu. Paman, ini poker api keluarga kami, nenekku biasanya menggunakannya sebagai tongkat jalan. Kamu jangan mau bilang itu harta karun lagi, kan? Aku tahu kamu mungkin tidak percaya dengan perkataanku, tapi nanti seorang ahli penilaian barang antik akan datang. Apa yang dia katakan seharusnya bisa dipercayakan? Baiklah, kita tunggu saja. Permisi, apakah ini rumah Lin Shangyu? Silakan. Saya Lin Shangyu. Jadi kamu adalah master penilai harta. Yang disebut paman saya. Setiap orang yang pertama kali bertemu, saya punya pertanyaan yang sama. Foto KTP saya ada di sini. Kalau tidak percaya, lihat saja. Pusat Penelitian Penilaian Harta Nasional Simen Xiaoyao penilai tingkat 1. Anda jangan-jangan blogger penilai harta yang viral, bukan? Ya, benar saya. Dia adalah dikenal sebagai kamus hidup penilaian keramik murid Master Geng, Jimen Xiaoyao. Saya tidak menyangka seseorang semuda ini memiliki kredensial yang mengesankan. Ya, pekerjaan sampingan saya adalah penilaian harta secara langsung. Jadi penilaian di sini sedang disiarkan langsung sepanjang waktu. Tapi kalian tidak bercanda, kan? Di tempat seperti ini benar-benar ada porselen Ru.
Saya. Lihat, lihat. Benar-benar. Tunggu, semuanya. Ya ampun semuanya. Keluarga ini. Wow, mereka benar-benar menggunakan porselen ru untuk memberi makan ayam. Lihat, sayang siaran. Langsung harta ini semakin konyol. Itu cuma menipu orang yang mudah percaya. Kalau mangkuk ayam itu benar-benar porselen ru, saya, Zhang Haonan, akan siaran langsung makan kotoran. Saya bertaruh 50 sen, ini pasti rekayasa. Xiao Yao asli atau tidak? Mangkuk ini dipungut oleh nenek saya di pinggir jalan. Porselen, ru glazur, biru langit, kurang dari 100 buah yang ada. Di mana mungkin nenekmu menemukan harta seperti itu? Dan dilihat dari warna dan pola retaknya seharusnya dari dinasti Song. Di rumah lelang harganya minimal 300 juta rupiah. 300 juta? Ya. Kamu ngapain? Enggak, cuma sedikit pusing. Ini, Xiao Yao, coba lihat ini lagi. Aku tahu ini barang berharga, tapi mataku kurang awas. Aku nggak kenali. Coba aku lihat. Semuanya, pernah dengar tentang harta karun Istana Kremlin? Harta karun Istana Kremlin? Bukankah itu berlian Orlov? Katanya ada di tongkat Tsar, sebuah berlian. Misterius lagi? Apa hubungannya berlian itu dengan tongkat jelek itu? Mulai akting misterius lagi. Sebuah poker api dari rumahnya, masa sih itu harta karun? Aku sendiri hampir enggak percaya. Tongkat ini, berlian yang jatuh darinya, sekarang ada di Kremlin. Tongkat ini adalah tongkat kekaisaran, yang hilang 1000 tahun milik Tsar. Sungguh? Ya ampun. Sialan beneran? Tongkat kekaisaran. Aku sudah lama nonton streaming Xiao Yao, baru kali ini lihat dia. Segini, excited, apa ini? Nggak skenario? Tongkat kekaisaran. Ini bukan lagi barang yang bisa dibeli dengan uang, kan? Keluarga Lin Shangyu ini eksistensi macam apa? Sue ini beneran? Aku juga nggak tahu. Sang Yu, coba telepon tanya. Ada apa? Oh. Nilai barang-barang ini sudah nggak bisa diukur dengan uang. Aku telepon orang tuaku sekarang untuk cari tahu yang Penonton live stream penilaian barang antik ini sudah melebihi 1 juta penonton. Sepertinya kita tidak bisa menyembunyikannya lagi meskipun kita mau. Bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan kepada semua orang identitas asli Xiao Yu? Anggap saja itu kompensasi untuk semua tahun ini membesarkannya dengan hemat. Ayah, apakah ayah sudah melihat yang viral itu? Siaran langsung penilaian barang antik? Streamer wanita itu bilang bahwa mangkuk yang kita pakai untuk memberi makan ayam adalah Gucci biru langit ruare, dan bahwa poker api kita adalah tongkat kekaisaran yang hilang selama 1000 tahun. Itu beneran? Nak, jangan panik dulu. Ibumu dan aku sedang dalam perjalanan pulang. Aku bisa pastikan bahwa semua yang ditemukan penilai di rumah kita itu asli. Asli? Ini. Ada apa? Nah, aku akan jujur padamu. Sebenarnya, kamu berasal dari keluarga bangsawan tertinggi di Shangjing. Kenapa macet? Oh, tidak ada sinyal. Baiklah, kita bicarakan nanti saat sampai di rumah. Oh tidak, bagaimana jika anak kita diganggu? Aku ingin lihat siapa yang berani. Oh tidak, sayang, jangan khawatir. Aku akan suruh Xiao Bei segera ke sana. Dengan statusnya sebagai orang terkaya, dia bisa menguasai seluruh ruangan. Xiao Bei, Tuan. Tinggalkan semua yang sedang kamu kerjakan sekarang dan pergi ke desa Linfang. Ya, aku akan ke sana sekarang. Sekitar setengah jam. Lindungi Xiao Yu. Aman. Setan kecil, kau sudah mencari kemana-mana. Sebenarnya barang apa ini? Kaligrafi Wang Zizi. Lukisan Tang Bohu. Dan hampir 10 miliar koleksi. Aku benar-benar tidak bisa membawa lebih banyak lagi. Hampir 10 miliar.
Teman-teman, aku mati rasa. Taplak meja apapun di rumah mereka itu dari lelang Sotheby, senilai 200 juta karpet Persia. 200 juta. Aku belum pernah lihat seumur hidup begitu banyak harta. Siaran langsung penilaian harta ini benar-benar membuatku tercengang. Jadi apapun yang dimiliki museum, rumahnya punya itu, dan yang tidak dimiliki museum, rumahnya juga punya. Sayang, kau baru saja bertaruh. Bilang kalau hartanya asli, kau akan makan apa lagi? Sungguh kau benar-benar ingin aku memakannya? Keluarga Lin Shangyu, ini dia seperti ini, kenapa aku tidak bisa menemukan apapun di internet? Kehidupan yang begitu kaya, tidak bisakah giliranku untuk menikmatinya juga? Hei, apa yang kau katakan tentang video tadi? Aku baru saja menelepon orang tuaku. Di telepon, internet tiba-tiba putus. Aku harus menunggu sampai orang tuaku pulang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kau bukan benar-benar seorang pewaris super kaya, kan? Aku berharap itu benar. Dengan begitu aku tidak akan terlalu miskin untuk berani menikahimu. Matua kau benar. Jika Lin Shangyu menjadi menantuku, maka semua harta ini akan menjadi milikku. Milikmu? Apanya? Bagaimana kau memperlakukannya dulu? Sungguh keajaiban dia tidak putus denganmu. Yah, tidak mungkin aku harus minta maaf pada generasi muda. Minta maaf atau tidak, terserah kamu. Lagi pula, soal Xiaoyu aku tidak pernah berkata kasar padanya. Xiaoyu? Aku salah sebelumnya. Asalkan kamu, jangan putus dengan putriku. Apapun boleh. Bibi Xiao. Kalau Lin Shangyu tidak menceraikan Xiao Oxue nanti, barang curian ini juga akan ditimpakan padamu. Su Xiaofeng, kenapa lagi-lagi kamu? Kenapa kamu tidak menghilang saja? Nangong Sue, kalau aku tidak datang, keluargamu tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Apa maksudmu? Apa tidak pernah terpikir? Benda antik, berharga seperti ini bisa muncul di pedesaan terpencil. Kalau ini barang curian, kalian semua akan makan peluru. Xu Xiaofeng, jangan ngawur. Aku baru saja menelpon orang tuaku. Mereka bilang, ini semua koleksi resmi. Koleksi? Kalau ini koleksi, dengan kondisi keluargamu, apa kamu mampu membeli satu pun di sini? Menurutku, orang tuamu tidak lain adalah pedagang artefak internasional spesialis menggali makam dan mencuri artefak. Kenapa mereka belum muncul? Betul. Kita sudah lama di sini, dan belum lihat orang tuamu. Apa mereka benar-benar pedagang barang antik? Bu, kata-kata yang tidak berdasar kamu benar-benar percaya. Tidak percaya, ya. Kalau begitu, biarkan dia keluarkan semua sertifikat untuk koleksi ini. Bukankah itu membuktikan ketidakbersalahannya? Ya, ini adalah koleksi asli. Seharusnya punya semua sertifikat. Lin Shangyu, tunjukkan saja sekarang. Kalau tidak, aku juga tidak bisa membantu. Aku juga belum pernah lihat sertifikatnya. Apa? Aku tahu pasti ada kejutan. Dengan banyak harta di rumah, masa mereka masih tinggal di tempat kumuh seperti ini? Para penyelundup yang menjual peninggalan budaya ke luar negeri harus dipenjara. Aku bilang tidak sesederhana itu. Saudara-saudara di live streaming, tekan tombol like, kirim pengedar barang antik ini ke daftar trending. Lin Shangyu, ingat baik-baik. Apa kamu yakin tidak ada sertifikat? Aku baru lihat-lihat sekeliling rumahmu nilai semua barang antik di rumahmu. Sudah jauh melebihi batas hukuman mati untuk perdagangan peninggalan budaya. Apa? Hukuman mati? Xiao Xue, cepat ke sini. Ibumu pingsan. Di saat seperti ini kau masih bersamanya? Kau mencari masalah? Aku percaya padamu. Xiao Oxue, ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Kenapa kau selalu harus melawanku? Kau tidak melakukan ini demi kebaikanku. Kau hanya peduli uang. Kau pergi dengan siapapun yang punya uang. Kenapa kau tidak menikah saja dengan mereka? Kau benar-benar membuatku gila. Bibi Xiao, tenanglah. Asalkan kau mau membantu aku mengidentifikasi pencurian peninggalan budaya oleh Lin Shangyu, setelah dia dipenjara, aku akan tetap menikahi putrimu. Xu Xiaofeng, jangan pernah berpikir tentang itu. Xiao Xue sekarang adalah pacarku. Terus? Setelah tuduhanmu dikonfirmasi kau akan dieksekusi.
Lin Shangyu, jika kau benar-benar suka Xiao Xue, tinggalkan dia segera. Kalau tidak aku akan membantu Tuan Muda Shu. Aku akan membantu Tuan Muda Shu menuduhmu mencuri peninggalan budaya. Ibu, Tante Xiao, kamu memang pintar. Apa? Masih mau melawan? Lin Shangyu, jika kau melepaskan Xiao Xue sekarang dan pergi, aku bisa masih berlaku lunak padamu. Biarkan hakim mengubah hukumanmu menjadi penjara seumur hidup. Su Shaofeng, kau terus mengatakan bahwa keluarga Sang Yu adalah pencuri dan pedagang barang antik. Bahwa barang antik ini semua dicuri oleh keluarga mereka. Di mana buktinya? Kamu mau bukti, ya? Simen Xiao Yao, saat ini, ada jutaan netizen yang menonton, kan? Di depan semua orang beritahu kami berapa perkiraan nilai barang antik ini. Biarkan saya katakan, saya netral. Sejauh ini soal barang keluarganya. Sekitar 500 miliar. 500 miliar. 500 miliar, bro? Keluarga Shu saya memiliki aset puluhan miliar uang, yang kami tanamkan di barang antik hanya beberapa ratus juta. Jika orang tuamu bukan pedagang barang antik internasional, apakah keluargamu memiliki aset triliunan? Apa kau percaya itu? Apa kau percaya itu? Apa kau sendiri percaya? Aset triliunan. Berapa banyak uang itu? Sangat tidak mungkin. Jika aku punya aset triliunan, aku akan membangun pulau untuk ditinggali. Siapa yang mau tinggal di pedesaan itu? Jika keluargamu benar-benar sekaya itu, aku juga akan senang untukmu. Sejujurnya, aku juga benar-benar tidak percaya. Aku tinggal di tempat barang rongsok ini sejak kecil, apalagi triliunan. Bahkan satuan 10.000 terasa asing bagiku. Aku tidak percaya bahwa aku seorang miliarder super. Tapi aku percaya ayah dan ibuku dan nenekku. Mereka mengajariku sejak kecil bahwa mencuri itu memalukan. Cucuku, aku bangga padamu. Nenek. Nenek, kaki kamu. Bukannya seharusnya nggak bisa berdiri? Pura-pura. Kaki nenek baik-baik saja. Kenapa dia pura-pura? Jangan tanya. Tanya lagi, aku benar-benar nggak bisa pura-pura lagi. Jangan ganti topik. Bahkan jika nenekmu berdiri terus. Kalau aku berdiri, aku bisa tampar kamu, bagaimana? Nyonya tua, berani kau pukul aku? Percaya aku akan tampar kamu? Jangan sentuh dia. Dasar bocah merisak cucuku. Kau akan berhenti nggak sih? Xiao Yu, aku tiba-tiba merasa ayahmu benar, kalau tidak dididik sejak kecil, dan kau jadi begini. Lebih baik pukul kau sampai mati. Nenek, kau memujiku? Nyonya tua, dan kalian semua. Karena kalian tidak bisa menunjukkan sertifikat benda budaya. Maka aku akan kirim kalian semua ke kantor polisi sekarang. Panggil orang. Aku ingin lihat siapa yang berani berulah di rumahku. Hebat, Ouyang, si orang terkaya ada di sini. Kakakmu di sini untuk membantumu, kalian berdua urus sendiri. Aku sudah janjian dengan Bibi Wang di pintu kampung, untuk kencan buta di taman, aku pergi dulu. Nenek, hati-hati ya. Orang terkaya Jiang Cheng. Dia bilang ini rumahnya. Dia adik angkat Lin Shangyu. Adik angkat. Jadi rumah penuh barang antik ini tidak ada hubungannya dengan dia, kan? Ouyang Bei, kamu yakin mau pamer dan mencuri perhatian sekarang? Kalau aku mengaduk sedikit opini publik, maka semua netizen akan menghubungkanmu dengan penjualan barang antik ilegal. Saat itu, jangan harap bisa mencuri perhatian untuknya, kamu sendiri pun tidak bisa selamat. Selamat dari apa? Apa suntikan pencegah keguguran Shu Xingkai? Mengenai kepalamu dulu, omong kosong apa ini? Kalau kamu bicara begitu, percakapan ini tidak ada gunanya. Setelah hari ini, kamu mungkin tidak dianggap manusia lagi. Kita sedang melakukan pertukaran antar spesies, tidak ada yang baik untuk dibicarakan. Ouyang Bei, dasar wanita, aku tidak bisa menghadapimu, ya? Di ambang kematian, dan kamu masih berani menentangku?
Semua pertengkaran ini, untuk apa ribut-ribut? Ouyang Bei, kau selesai aku bilang, ayahku sudah mengatur untuk menghubungi keluarga Lin dari Shangjing. Di depan keluarga Lin, kamu hanyalah seseorang yang mengandalkan pesona. Mencemarkan nama baik adikku seperti itu? Awas, aku pukul. Kalau tidak mau mati, berhenti. Lepaskan aku sekarang juga. Ayah. Berani sekali kau. Berani memukul anakku. Di depanku. Baiklah, lain kali aku akan berbalik saat memukul anakmu. Bajingan, kau tahu siapa aku? Berani kau bicara padaku seperti itu? Kau bahkan tidak mengenal dirimu sendiri. Kalau begitu kusarankan kau kembali dan mulai dari awal. Selalu berkata-kata seperti pantun, apakah kedua bersaudara ini sedang kuliah S2? Anak baik, kau pikir Ouyang Bei mendukungmu? Jadi kau bisa melakukan apapun yang kau mau, Ouyang Bei. Jika kau ingin mempertahankan gelarmu sebagai orang terkaya, berlutut dan minta maaf padaku, sekarang juga. Shu Xingkai, apa kau gila? Apa aku perlu membeli 2 kotak melatonin untuk memberimu dorongan? Ayah, mereka terlalu sombong, tapi jangan khawatir. Kau tidak perlu ikut campur, aku punya cara untuk menghadapi mereka. Netizen mereka menghasilkan kekayaan dengan menyelundupkan benda bersejarah. Itulah cara mereka menempatkan Ouyang Bei di posisi orang terkaya. Berapa banyak benda bersejarah yang harus mereka selundupkan ke luar negeri untuk mendapatkan status Ouyang Bei saat ini, dan juga, mereka memukulku. Aku bertanya-tanya, bagaimana seorang wanita, sewaktu muda, bisa menjadi orang terkaya, ternyata dengan mengkhianati negara. Mereka bahkan memukul orang di siaran langsung. Pasti mereka sangat tidak taat hukum di kehidupan pribadi. Mereka harus dihukum. Kumpulkan semua hacker online. Untuk sama-sama membuka identitas Ouyang Bei, cari bukti kejahatan keluarganya, lihat siapa orang tua angkatnya. Netizen sudah mulai membuka identitasmu. Aku yakin, sebentar lagi, riwayat kenaikan popularitasmu akan digali, dan seluruh keluarga Lin Shangyu akan terekspos ke publik. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Dasar bodoh. Begitu netizen benar-benar menggali identitas Shangyu, kau pasti akan menyesal karena ayahmu tidak menggugurkanmu dulu. Cepat sekali, netizen sudah menggali semuanya. Mereka bilang saat perusahaan Ouyang si orang terkaya didirikan, menerima investasi luar negeri puluhan miliar. Netizen memang hebat. Aku ingin melihatmu. Ouyang Bei, apa lagi yang ingin kau katakan? Bilang apa? Kau cari dimaki, Kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati investasi puluhan miliar ini adalah uang kotor dari perdagangan barang antikmu. Xiao Bei, terima kasih atas kerja kerasmu. Kami sedang dalam perjalanan membawa sertifikat peninggalan budaya. Shu Xiaofeng, kau terus bilang kami memperdagangkan barang antik ilegal. Bagaimana jika kami bisa menunjukkan sertifikat koleksi untuk barang-barang ini? Jika kau bisa menunjukkan sertifikat untuk barang antik ini senilai 50 miliar dalam setengah jam, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Jika tidak bisa menunjukkannya, maka kau dan Lin Shangyu akan bergantian menjadi pelayanku. Nah, ide bagus. Aku pilih Ouyang Bei. Shangyu, jangan bertindak gegabah. Menggunakan kekerasan hanya akan membuat opini publik semakin melawanmu. Percayalah pada kakakmu saat seperti ini. Sudah lama sekali, kenapa mereka belum datang? Menurutku kalian hanya mengulur waktu taruhan ya taruhan. Seseorang, kemarilah. Tangkap Ouyang Bei dan Nangong Sue dan bawa mereka ke sini. Berhenti. Sejak kapan keluarga Linku mengizinkanmu bertindak seenak? Apakah anak saya dibuli? Bu, Pak, kenapa kalian berpakaian seperti itu? Kami tahu banyak orang akan datang ke rumah, jadi kami berdandan sedikit lebih rapi. Apakah mereka benar-benar orang tua Lin Shangyu? Mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang desa. Mungkin mereka keluarga kaya yang tersembunyi. Tikus berpakaian mewah tetaplah tikus. Siapa yang mau kau takut-takuti? Apa hakmu memukulku? Jika kamu terus tidak sopan, akan kupukul lagi. Pak, dia memukulku. Kamu harus membelaku. Dasar pedagang barang antik, seharusnya kau bersembunyi di bawah tanah, tapi berani keluar dan memukul orang. Aku akan telepon polisi, dan kalian semua ditangkap. Sayang dia bilang, kita pedagang barang antik, perampok kuburan. Kalau aku punya kemampuan itu,
Akan kugali dulu kuburan keluarganya. Berhenti berpura-pura bodoh. Jika kalian bukan pedagang barang antik, dari mana semua barang ini? Omong kosong. Tentu saja kami membelinya. Kau pikir barang itu jatuh dari langit? Di mana sertifikatnya? Tidak ada sertifikat. Aku telepon polisi. Pak, barang-barang ini harganya lebih dari 50 miliar untuk dibeli. Bukan hanya keluarga kita, bahkan Kak B pun akan kesulitan. Katakan sekarang, jika ini berasal dari dalam tanah, aku akan merasa lebih yakin. Apa yang kau bicarakan? Hanya tanaman yang tumbuh dari tanah. Mana mungkin barang antik tumbuh di sana? Ayo, buka dan lihatlah. Apa ini? Ini. Tidak mungkin. Sertifikat di dalam kotak ini, pasti kertas kosong saat dibuka. Ini bukan kertas kosong, ini benar-benar sertifikat penilaian barang antik, lihat. Stempel timbul ini asli. Wow, sungguh twist yang mengejutkan. Semua barang antik ini dibeli oleh keluarga mereka. Lalu, seberapa kaya keluarga mereka? Bagaimana bisa? Tidak, saudara-saudara di live streaming, jangan percaya sama sekali. Beberapa netizen sudah hampir mengungkap identitas asli dari orang misterius di balik Ouyang Bay. Ouyang? Ini dia. Apa? Simen Xiaoyao, kamu harus melihat dengan jelas barang antik senilai 50 miliar ini. Aku tidak percaya, semuanya dibeli oleh mereka. Netizen lain melontarkan pengungkapan mengejutkan. Mengatakan bahwa orang misterius yang berinvestasi pada Ouyang Bay selama 20 tahun terakhir telah menebus untuk negara barang antik senilai hampir 100 miliar. Maka ini bukan pedagang barang antik. Dia praktis dewa pelindung harta nasional. Kak, kamu pasti tahu siapa sebenarnya kekuatan luar negeri ini. Ayahku. Orang misterius ini. Mungkinkah itu orang misterius ini? Mungkin bukan calon besan kita, kan? Tunggu Tante Xiao, apa kau tidak merasa aneh? Apa? Petunjuk yang digali netizen ini. Bagaimana mereka selalu membangun sensasi untuk keluarga mereka? Menurutku, pelapor ini mungkin sudah lama dibayar oleh Ouyang Bay. Ouyang Bay adalah orang terkaya di Jiangcheng. Dengan pengaruhnya, dia memang bisa melakukan itu. Sepertinya memilih siapa yang akan dijadikan menantu. Kita harus menunggu dan melihat. Xu Xiaofeng, sebelum kau mengatakan semua ini, bukankah seharusnya kau dulu menepati janjimu? Janji apa? Kau tahu, selama kami menghasilkan sertifikatnya, kau akan berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Aku sudah setua ini. Dan belum pernah mengalami itu. Sebelumnya kau, Su anakmu akan berlutut kepada kami. Kenapa kau tidak berbalik? Ayah, aku tidak mau berlutut. Pikirkan sesuatu cepat. Kau bisa menghasilkan sertifikat ini. Hanya menunjukkan kau punya kemampuan. Tapi sertifikat ini masih tidak bisa menandingi nilai 50 miliar dalam peninggalan budaya. Tapi tadi kami mengunjungi Ketua Sun. Ketua Sun, dia berjanji padaku, setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia akan membawa kami untuk diperkenalkan ke keluarga Lin Xiangjing untuk membahas proyek real estate senilai miliaran dolar. Sebagai perbandingan, sedikit kekayaan keluargamu hanya seperti hidung babi yang ditusuk daun bawang. Pura-pura Astaga, bagaimana bisa keluarga Lin Xiangjing menyukai keluarga Xu? Apa keluarga ini benar-benar menakutkan? Kamu masih ingat saat kita meninggalkan hotel? Ketua grup Yao Guang yang kita lihat, dia bernilai ratusan miliar, dan dia hanyalah tokoh pinggiran di grup Sangjing. Bernilai ratusan miliar dan hanya tokoh pinggiran, jadi keluarga Lin Xiangjing ini, kan, sebanding dengan negara kecil. Ayah, apa Bapak benar-benar sudah finalkan? Tentu saja. Ketua Sun menggenggam tanganku erat-erat dan secara pribadi berjanji bahwa proyek real estate miliaran akan dipercayakan sepenuhnya kepada kami, ayah dan anak. Bukankah kita akan terbang ke langit? Keluarga Lin Xiangjing, keluarga besar seperti itu, pasti punya banyak keturunan, kan? Jika Xiao Oxue bisa menikah dengan salah satu dari mereka, meskipun hanya kerabat jauh yang paling biasa, keluarga Nangongku juga akan naik derajat. Tuan Muda Su, apakah kamu benar-benar akan pergi nanti untuk memberi hormat kepada keluarga Lin Xiangjing? Tidakkah kamu dengar ayahku tadi? Begitu Ketua Sun tiba, dia akan segera membawaku memberi hormat kepada keluarga Lin Xiangjing. Bisakah kamu membawa keluarga kami? Apa yang kamu bicarakan?
Apa kamu menjadi tua atau menjadi tuli? Aku bilang biarkan Tuan Muda Su membawa seluruh keluarga kita dan juga mencari Xiao Oxue jodoh yang sempurna. Aku mohon kau puas. Kakak perempuan Shang Yu adalah Ouyang yang terkaya. Untuk Xiao Oxue, menikah dengannya sudah seperti membakar dupa untuk keberuntungan. Dan kau masih ingin ikut campur dalam urusan keruh keluarga Lin Shangjing? Kedudukan apa yang dimiliki keluarga kita? Bukankah aku berusaha sebaik mungkin? Kenapa kau sepertinya tidak peduli sama Xiao Oxue sama sekali? Aku suka sikap Bibi. Dengan Xiao Oxue yang begitu cantik, kenapa dia tidak naik lebih tinggi? Meskipun dia tidak menikah denganku, kenapa dia harus menikah dengan si kecil Lin Shangyu itu? Siapa yang aku nikahi tidak ada urusannya denganmu. Xu Xiaofeng, bisakah kamu berhenti menjadi pengacau dan ikut campur dalam segala hal? Dengarkan baik-baik, bahkan jika Shang Yu tidak punya apa-apa, aku tetap bersedia menikah dengannya. Andai saja dia gadis kecil itu, betapa indahnya itu. Masih berpura-pura? Kamu ingin aku memberitahu semua orang tentang pengaturan pacar sewaanmu? Pacar sewaan? Xiao Oxue. Apa arti pacar sewaan? Kamu belum tahu bagaimana putra dan menantu kesayanganmu bertemu? Satu dari mereka untuk menghadapi tekanan keluarga, dan yang lainnya untuk melarikan diri dari perjodohan langsung cocok. Tepat di platform pacar sewaan mereka menandatangani perjanjian. Saat waktunya habis, mereka putus segera. Tidak ada perasaan sama sekali. Xiao Yu, apa yang dia katakan benar? Apakah Xiao Oxue benar-benar pacar sewaanmu? Bu, aku. Xiao Oxue bagus. Kenapa tidak bilang dari awal? Jadi itu hubungan kalian. Kalian berakting seolah nyata. Bu, kami? Ya. Xu Xiaofeng benar. Xiao Oxue dan aku memang pacar kontrak. Hubungan intim yang kami perankan hanya untuk menghadapi tekanan keluarga untuk menikah. Tapi bukan berarti kami tidak punya perasaan dalam 3 hari ini. Bahkan waktu tidur kami dihabiskan dengan terikat bersama. Hari-hari ini, aku terus mengeluh dia merepotkan. Bilang ingin segera berakhir. Tapi detak jantungku terus mengingatkanku. Kurasa aku jatuh cinta pada si wanita ini. Ayah, Ibu, aku benar-benar ingin menikahi Xiao Oxue. Apakah kalian akan memberkati kami? Itu tergantung pada apa yang Xiao Oxue pikirkan. Barusan, mertua juga bilang, kamu mungkin punya kesempatan untuk menikah ke keluarga Lin Shangjing. Itu keluarga yang sangat kaya. Apa kamu tidak mau memikirkannya lagi? Aku bersedia. Sarang emas atau sarang perak? Tidak sebaik kandangku sendiri. Aku pikir, aku sudah menemukan sarangku. Baik, aku akan pergi memilih hari baik segera. Mengenai pernikahan kami akan mengadakannya sesuai dengan tradisi paling megah keluarga Lin. Aku setuju. Ibunya, aku setuju mewakilinya. Ada apa kalian semua sedang apa? Menganggap tempat terpencil ini seperti gereja? Menggunakan aku sebagai pion? Kamu? Ayah, aku ditolak. Aku tidak ingin melihat keluarga mereka lagi, termasuk Nang Ngong Sue. Jangan khawatir, Nak. Aku akan menelepon Ketua Su nanti. Setelah kamu menandatangani kesepakatan triliunan dolar menantu perempuan. Apa yang tidak bisa kamu cari? Lalu kita akan suruh kepala keluarga Lin memusnahkan seluruh keluarga mereka. Tidak perlu menunggu, aku sudah di sini. Bukankah itu kepala desa? Benar-benar dia. Apakah kepala desa mereka adalah ketua? Kepala desa. Ketua Sun, akhirnya kamu datang. Kami sudah menunggu lama sekali. Bukankah aku sudah berjanji untuk membawamu bertemu keluarga Lin Shangjing? Apa susahnya? Kami ingin sekali memberi hormat padamu. Kamu sibuk dengan pekerjaan pertanian, dan kamu terlambat. Bukankah itu susah? Sayuran yang aku tanam semuanya dipasok langsung ke kepala keluarga kami.
Apa maksudmu keamanan makanan kepala keluarga tidak sepenting kalian berdua? Tidak berani. Ketua Sun, bukankah kamu bilang kamu akan membawa kami memberi hormat kepada keluarga Lin Shangjing? Ini? Kapan kita berangkat? Apa maksudmu? Kamu? Sudah bertemu mereka, kan? Bertemu mereka? Kapan? Ayah, apa kau sudah bertemu mereka? Tidak, belum. Orang penting sekali. Kalau aku sudah bertemu mereka, masa aku lupa? Benar, Ketua Sun. Kami belum bertemu mereka sama sekali. Kalau kamu bicara soal pertemuan, kami hanya bertemu satu keluarga. Keluarga miskin, bernama Lin. Keluarga miskin? Yaitu para bajingan itu. Kami sudah menyebut nama besarmu, dan bahkan meminjam nama dari Shangjing keluarga Lin, tapi mereka tetap bersikeras untuk melawan kami. Jadi apa yang kamu mau? Aku ingin meminta menggunakan kekuatan keluarga Lin Shangjing untuk membuat Ouyang Bei bangkrut, membuat Nangong Shui menikah lagi, membuat Lin Shangyu berlutut di depanku, dan kemudian membuat pasangan itu menjadi budak keluarga Kushu. Sebagai budak? Kupikir kau benar-benar bodoh. Ketua Sun, mereka menghina keluarga Lin. Kenapa kau memukul anakku? Hampir lupa kau orang tua bodoh juga. Ayah. Kerabat ipar, Sun Yaozong, memberi hormat kepada kepala keluarga. Yaozong, sudah berapa kali aku bilang. Saat di Shangjing, kita tidak melakukan ini. Bangun sekarang. Ya. Kepala keluarga. Ketua Sun memanggil ayahmu kepala keluarga. Itu artinya kamu jadi. Tidak mungkin. Aku besar di tempat. Barang rongsokan. Mana mungkin aku berhubungan dengan keluarga Lin Shangjing. Pasti ada kesalahan. Nak, aku tahu, kamu tidak bisa menerima ini sekaligus, tapi ayahmu memang kepala dari keluarga Lin Shangjing. Dan kamu adalah milik keluarga Lin Shangjing satu-satunya pewaris. Jadi keluarga kita benar-benar kaya. Cukup untuk membeli sebuah negara kecil. Lalu waktu aku kecil, kalian bilang keluarga kita sangat miskin. Nah, kami ingin kamu mengerti, dibandingkan uang, kebahagiaan, dan kegembiraan lebih penting. Kamu tumbuh di sini. Bukankah kamu bahagia? Lihat anak-anak kaya itu, menghabiskan hidup mereka dengan kesenangan. Menurutmu, mereka menyedihkan. Aku dan ibumu ingin mengujimu. Jika kamu membenci kami karena ini, kami tidak akan menyesal. Aku tidak membenci kalian. Anak baik. Aku cinta kalian berdua. Matua, apa kamu yakin tidak salah menilai? Keluarga mereka benar-benar kaya? Mertua, aku tidak pernah menyangka putriku, pria yang akan dinikahinya, ternyata adalah tuan muda dari Shangjing. Keluarga terkaya tepat, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Dia layak. Terima kasih, Ouyang yang terkaya. Tapi beberapa orang mungkin belum tentu layak. Teman-teman, kasus terpecahkan. Keluarga ini punya banyak harta langka. Hanya karena keluarga mereka terkait dengan keluarga Lin Shangjing. Orang pecundang ini ternyata adalah pewaris keluarga Lin Shangjing. Kalau begitu, aku akan harus makan tai di depan umum. Tidak, ini pasti akting. Bahkan Ketua Sun berlutut, dan kamu masih ragu? Karakter kamu terlalu buruk. Putus. Sayang, aku salah. Bukankah itu cuma makan tai? Aku akan memakannya, oke. Lin Shangyu ini benar-benar beruntung sekali. Menjadi bagian dari keluarga Lin Shangjing pewaris. Semoga keluarga Lin segera bangkrut. Semoga Nangong Sue segera menjadi janda. Bos manajer, ada apa? Selama jam kerja, mengamuk di siaran langsung, memimpin perundungan daring terhadap CEO dan pacarnya, kamu bilang sendiri. Manajer aku. Kamu, sekarang kemas barangmu, pergi. Sudah berakhir. Kehilangan pekerjaan? Maaf, Lin Shangyu, aku buta bodoh, tidak mengenali naga sejati. Kepala keluarga Lin, aku gagal mendidik anakku. Mohon maafkan aku, menyebabkan anakku menghina tuan muda Lin. Maaf. Aku akan memenuhi janjiku sekarang. Maaf. Aku tidak akan pernah berani mengganggu Xiao Oksue lagi. Ketua Sun, tadi, Xu Xiaofeng sangat sombong mengatakan, Anda akan menandatangani proyek ratusan miliar dengan mereka.
dan menunjuk mereka ayah dan anak. Apakah itu benar atau salah? Sang Yu. Kamu boleh pukul aku atau marahi aku, tidak apa-apa, tapi tolong jangan biarkan Ketua Sun membatalkan kerjasama. Ketua Sun, janji adalah janji. Kamu tidak bisa mengingkarinya. Untuk menjawab Tuan Muda, itu benar. Tapi saat saya bilang, saya hanya akan memberikannya kepada mereka. Maksud, saya membuat pondasi, kami kekurangan 2 pekerja. Saya pikir mereka berdua gemuk dan tambun, pas banget. Bawa mereka pergi. Tidak, hei, tidak, tolong, tidak, aku salah. Nak. Kepala desa kamu tidak benar-benar akan membuat mereka membuat pondasi, kan? Tuan Muda, ini negara hukum, hanya bercanda, tapi mulai sekarang, tidak akan ada keluarga Su di Jiangcheng. Menantu laki-lakiku yang baik, semua salahku karena picik. Tante tahu dia salah, tolong jangan memutuskan hubungan dengan keluarga Nangong. Jika kamu tidak memaafkanku, aku akan berlutut di sini selama 3 hari 3 malam. Tante, meskipun kamu agak menyebalkan, kamu tetap ibu Xiao Xue jadi. Xiao Xue, aku tidak berniat menikahinya lagi. Bagaimanapun, dia bukan gadis kecil itu lagi. Anakku sayang, semua salahku. Mulai sekarang, aku tidak akan sembarangan. Aku tidak akan sembarangan meremehkan orang lagi. Xiao Xue. Lama tidak bertemu. Kamu sudah mengenaliku sejak lama. Sejak saat pertama di kolam aku mengenalimu tadi, aku hanya bercanda denganmu dan tante. Bagus sekali.